Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 3 November 2022, hari yang cukup menarik. Pagi-pagi sempat melemah, tapi closingnya sudah hijau. Dan ya, view inverted head and shoulder semakin terlihat jelas. Barangkali ya, nanti kita bahas aja. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support partner itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Mana hari ini transaksinya juga lumayan, 12,2 triliun. Dengan pergerakan asing hari net sell dengan jumlah yang cukup besar, total 366 miliar. Dominan di pasar ya 50-50 sih ini. Pasar regulernya 189 miliar, sedangkan di pasar nego 177 miliar. Cuman totalnya hari ini net sell. Kalau kita lihat ya, market hari ini tuh beberapa pada kena panic selling, bahkan IHSG pun juga pagi-pagi sempat panic selling dulu, cuman closingnya kuat kita. Dan nanti kita bahas aja. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu hari ini, mulai kembali ke Big Bang lagi. Ada BRI 257 miliar, BCA 152 miliar, Akra 42,8 miliar, BBNI 31 miliar, Saratoga 24,7 miliar, SMDR 14,1 miliar, ITMG 13,8 miliar, Alfamart 11,8 miliar, PTBA 9,5 miliar, Excel 7,7 miliar, Pegas 7 miliar, ICBP 5,5 miliar, Indi 5,3 miliar, Adaro 4,5 miliar, SMGR 4,5 miliar, WMPP 2,3 miliar, Film 2 miliar, dan MTEK 23 juta. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada Telkom 458 miliar, Mandiri 77 miliar, Antam 43 miliar, Mika 26,4 miliar, Tower 19,9 miliar, HMSP 19,7 miliar, Astra 17,4 miliar, S Hardware 16,2 miliar, BTPS 15,2 miliar, Unilever 13,7 miliar, INTP 9,7 miliar, MDK 9,5 miliar, Cepin 8,9 miliar, BBB 7,9 miliar, Inco 7,3 miliar, PNIN 6,5 miliar, Bukalapak 6,1 miliar, Hidrotector 5,6 miliar, INDF 5 miliar, dan BDMN 4,6 miliar. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG, yang dimana tadi pagi kita sempat panic selling, sesuatu yang wajar karena kalau kita lihat bursa US malam itu koreksinya juga dalam karena mereka pengumuman suku bunga dan masih naik lagi ya. Dan ya kalau misalkan teman-teman tahu hubungan pasar modal dan juga suku bunga itu terbalik. Jadi ketika suku bunga naik pasar modal ya turun, ketika suku bunga turun pasar modal naik. Itu ada teorinya dan ya memang mekanismenya seperti itu. Dan logisnya sih ya karena uang ditarik ke bond bukan ke saham. Jadi ya yang terjadi market koreksi. Nah kalau kita lihat semalam memang market US koreksinya dalam, cuman ya untuk Indonesia atau IHSG so far so good, masih on track sesuai dengan plan juga. Bahkan closingnya pun juga masih di atas 7010 ya, dan candlenya pun semakin meyakinkan diri. Nah kalau kita melanjutkan konten kemarin, saya bilang kalau IHSG sudah tidak lower low, itu suatu yang menarik karena ada potensi inverted head and shoulder bisa terjadi, di mana ini shoulder kiri, lalu ini adalah headnya dan ini adalah shoulder kanan. Cuman kalau kita lihat hari ini masih lower low, karena low kemarin itu 6976, sedangkan low hari ini 6962. Jadi masih lower low dan ya IHSG masih dalam posisi retracement kecil. Cuman kita perhatikan mungkin besok ya, siapa tahu sudah tidak lower low dan malah dia sudah higher high, itu bakal menarik sangat untuk IHSG seperti itu. Yang jelas kalau saya lihat di posisi sekarang ya market so far so good. Setelah kemarin koreksi dalam, IHSG sedang dalam posisi pullback sebenarnya, dan selama nggak jebol 6750 harusnya masih oke. Tapi kalau sampai jebol yang 6750 baru agak kurang bagus seperti itu. Support dan resisten masih sama. Kenapa kok nggak berubah banyak mas ya? Karena kita masih dalam pergerakan kecil, konsolidasi, retracement, jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama ketika kita impulse ya atau movement. Nah dari atas ini 7400 sampai 6750 kan kelihatan waktu itu kita bahas support, resisten, lower low, lower high, lower low, target Fibonacci dan lain sebagainya. Beda sama sekarang yang sedang dalam posisi sideways menentukan arah. Yang jelas kalau dia closing di bawah 7000, IHSG bakal retracement dulu, tapi kalau breakout dari 7100, IHSG bakal muat
menguat, bahkan berpotensi menuju all time high di 7376. Kenapa? Ya karena dia 0,618, bahkan ya ada potensi higher high ke sekitar 7600 sampai 7700 seperti itu. Ya jelas untuk sekarang perhatikan pergerakan kecilnya dulu. Selama nggak closing di bawah 7000 harusnya IHSG oke. Tapi kalau dia closing di bawah 7000 ya berarti bakal retracement dulu, dan tinggal kita update view kecilnya seperti itu. Dan tetap sama, selalu batasi resiko. Tuh. Oke, itu untuk IHSG masih belum begitu banyak update-nya. Langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di jualin asing dulu aja. Telkom kemarin sudah kita bahas, dan kalau teman-teman cek ya, hari ini masih net sell terbesar 458. Tapi kok naik Mas? Ya karena untuk naik turun tuh enggak turun terus gitu enggak ya. Apalagi ini saham LQ45, saham blue chip, ada liquidity providernya juga. Kalau naik pun juga enggak naik terus. Jadi ya walaupun arahnya ke bawah tapi ada naik turun. Yang jelas kalau teman-teman cari view Telkom, bisa cek video kemarin aja, sudah kita bahas dan view-nya sudah valid, ditambah dengan distribusi yang semakin besar. Kita coba cek dari si apa ya, so far semua masih on track ya. Kayak BTPS juga sudah kita bahas, so far so good. Buka masih pergerakannya kecil juga. Kenapa pergerakannya kecil? Karena marketnya pun juga masih konsol ya. Saya pengen coba cek BDMN aja deh, yang setelah koreksi dalam juga ikut koreksinya grup PNIN grup Panin. Karena memang kalau kita ikuti isunya ya itu kan MUFG atau pengendalinya BDMN tuh mau mengakuisisi Panin Group. Jadi ya kalau ada dua entitas, ada potensi mau dimergerkan. Isunya seperti itu, tapi nanti eksekusinya nggak tahu juga. Kita bahas TA-nya aja. Hari ini BDMN naik 2,28% setelah dia terkoreksi dari Rp3.800 sampai sekarang kemarin bottom di Rp3.000. Terakhir BDMN ini sudah berhasil breakout high ya. Lalu dia breakout high 3.500, menguat sampai 3.800. Sebenarnya target higher high-nya di sini 4.300 sampai 4.900, di mana itu adalah swing high dari Bank Danamon. Ini kan swing high, swing low. Nah, ini kan dia mau swing high ya, targetnya 43 sampai 49. Cuman kalau kita lihat kemarin di area 3.900 ada reject yang cukup kuat. Lalu dia koreksi sampai Rp3.000. Sebenarnya kalau kemarin dia closing di bertahan di 3.500 itu bagus banget, karena artinya ada view cup handle juga. Tapi kalau kita lihat karena dia jebol dari 3.500, maka dari itu lebih ke uptrend channel untuk saat ini seperti itu. Nah, lalu view Bank Danamon sekarang gimana? Kalau kita lihat ada support lain itu di sekitar sini ya, 2.900. Dan kemarin pun saya juga ya, ini Bank Danamon turun sampai 2.900, struktur besarnya masih belum jelek, tinggal sesuaikan dengan average masing-masing aja. Cuman ya untuk sekarang sudah terlihat ada reject dengan candle yang cukup solid ya. Candle reject yang cukup bagus, sudah ada bodinya, bahkan dengan volumenya pun juga sudah cukup menarik juga untuk rebound hari ini. Cuman ya memang dia belum kena support dan belum ABC, jadi belum naik lalu turun lagi. Yang jelas untuk sekarang ya support Bank Danamon tuh saya rasa masih di 2.900 since 3.500 nya jebol. Kemarin kalau bertahan di 3.500 tuh bagus, cuman sayangnya dia tidak bertahan di 3.500 sampai bottom di Rp3.000, kena support psikologis seperti itu. Nah, belum ada konfirmasi dan baru mantol aja. Dan kalau menurut saya sih amannya Bank Danamon ini lebih baik tunggu konsolnya dulu kalau teman-teman berencana untuk buyback, karena dia tidak berhenti di support ya. Tuh worst case scenario bisa turun sekali lagi sampai 2.900 seperti itu. Cuman kalau kita lihat big review sudah bagus pakai banget Bank Danamon ini, dan saya rasa upside masih ada untuk Bank Danamon ya, since dia juga sudah berhasil break main dari pattern konsolidasinya symmetrical triangle. Targetnya sih 4.300 dan harusnya sudah valid. Ini baru retracement dulu, tinggal bahasanya cari area entry lagi. Nah, kalau sekarang entry-nya di mana Mas? Kalau saya rasa ya entry-nya sih Bank Danamon mungkin di sekitar sini. Ntar kita coba coret-coret. Nah, ini Fibonacci kita hilangin dulu ya biar tidak terlalu kotor gambarnya. Kita pakai uptrend channel doang aja. Dan saya rasa entry Bank Danamon saat ini adalah di sini. Wow, cukup menarik ternyata sudah ya. Ya, di sini kan kemarin dia ada uptrend channel, lalu di sini trennya menguat karena dia breakout, dan sekarang dia sedang retest seperti itu. Ya,
Memang masih spekulatif buy karena baru berhenti di support aja. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ya mungkin bisa spare sampai 2.900 entry-nya dari Bank Danamon. Lalu sekarang dia berada pada channel yang mana, Mas? Nah, saat ini saya rasa seperti ini. Nah, ini ya. Dia baru swing low, habis swing high, dia swing low. Jadi ya saya rasa ini adalah resisten-resisten dari Bank Danamon kalau dia tidak lower low. Nah, ini adalah resisten-resistennya. Nih, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 45. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Nah, kalau teman-teman pengen entry lagi, dia sedang disupport sekitar Rp3.000. Dan ya, tinggal stylenya aja disesuaikan. Apakah lebih suka buy on breakout? Buy spekulatif buy atau tunggu konfirmasi, itu tinggal disesuaikan masing-masing. Yang jelas saya rasa ini masih spekulatif buy, jadi belum ada konfirmasi sama sekali. Baru rebound di support aja, support uptrend line yang sudah di break lalu retest, dan juga di area neckline sekitar 3.050 sampai 2.900 rupiah. Seperti itu. Itu sih, baru berhenti di support aja, belum ada konfirmasi. Cuman so far untuk big review, saya optimis harusnya PDM ini masih bullish. Dilihat dari structure TA-nya juga ya. Tuh, cuman tunggu momentum aja dia. Dilihat dalamnya hari ini terjadi distribusi, ada aksi taking profit ya. Belum. Cuman kalau kita lihat terjadi distribusi, memang nih yang tahan badan ZP doang, yang lain retail unyu-unyu untuk si Bank Danamon ini. Cuman dia sudah posisi di EMA 50 juga, jadi cukup menarik berada di supportnya. Cuman amannya sih kalau tidak suka spekulatif buy itu konfirmasi dulu aja, karena dia baru mantul di support doang. Seperti itu. Itu untuk Bank Danamon. Lanjut coba kita cek. Kita langsung masuk ke yang dibeli asing aja deh. Akra kemarin udah kita bahas. Saratoga bahas nggak ya? Belum menarik kayaknya. Saya pengen bahas SMDR dulu aja deh. Ini salah satu saham fenomenal SMDR ini ya, karena naiknya ribuan persen dari dia berapa kemarin bottomnya ini. Kalau Corona ya di 110 rupiah, tapi mulai rame itu kan di sini ya 300 rupiah ketika dia breakout dan rally sampai puncak di 4.000 rupiah. Itu gila banget itu, capital gainnya berapa persen. Sempat ada seller yang muncul, tapi sekarang terlihat konsolidasi dan ya so far so good. Tinggal kita bahas aja. Oke, hari ini SMDR naik 6,93% karena memang by teori SMDR ini mendukung untuk naik. Ya, salah satu teorinya itu kan do teori, di mana itu teorinya technical analysis ya. Indeks must confirm each other, atau sektor itu juga harus mengkonfirmasi each other, kayak sektor utama dan sektor pendukung. Kalau kita tahu yang rally itu kan kemarin komoditas ya, dan sektor pendukungnya ya adalah transportnya atau logistik. Banyak yang spekulatif buy di Sochi, tapi Sochi nggak jalan. Yang jalan malah model-modelan SMDR, Wins, dan kapal-kapalan lain sebagainya. Tuh, jadi ya dia diuntungkan dari komoditas yang meningkat seperti itu. Oke, kita sekarang bahas TA-nya aja, di mana kemarin SMDR koreksi dari 4.000 sekian sampai bottom di sekitar 2.100 sekian. Itu area yang cukup kuat karena sebelumnya di sini dia ada gap ya, dan belum tertutup juga gapnya. Sempat konsolidasi cukup lama dari bulan Dari bulan Juni sampai bottomnya kemarin di Oktober, beberapa bulan. Dan saya rasa SMDR sebenarnya sekarang sudah tidak dalam posisi downtrend lagi karena dia sudah breakout ya. Di sini kalau kita lihat dia low, lower high, low, lower high, low. Nah, itu indikasi dari konsolidasi. Tidak lower low, artinya tidak downtrend, tapi ada lower high-nya. Dan kalau kita lihat sekarang dia sudah breakout dari downtrend line-nya dan tinggal menunggu sebuah konfirmasi, yaitu sebuah higher high. Nah, SMDR ini bakal bagus kalau dia sudah breakout dari 2540 ya. Kalau dia sampai break 2540, saya rasa SMDR akan bagus. Tuh, kalau kita cari chart pattern ya, bisa aja dia membentuk sebuah ascending triangle. Nih, dari si SMDR dengan target chart pattern itu bisa ke sini sekitar 3.000 sekian.
kalau breakout dari 2500. Cuman another view kalau kita pakai Fibonacci ya, ini adalah beberapa target dari SMDR. Yang pertama tuh breakoutnya di 2500. Sebenarnya kalau Fibonacci-nya 2460 ya, cuman saya lebih suka sampai 2500 juga, toleransi sampai shadow. Habis itu 2700, 2900, 3100, 3500, 4080, baru 5200 sampai 6100 target higher high dari SMDR kalau breakout 4080. Tapi selama belum breakout 4080, kenaikan ini adalah pullback untuk turun lebih dalam, seperti itu. Jadi ya, ingat selalu jangan lupa batasi resiko. Nah, untuk support sekarang ya masih lumayan jauh juga, di sekitar 2400 sampai 2300. Dan ya, saya rasa besok SMDR bakal uji resisten. Kemarin saya kira bakal breakout di 1 November, tapi ternyata belum dikasih lewat, rejectnya kuat, tapi di cover lagi di bawah. Dan ya, dilihat dari candle dan volume hari ini, saya rasa besar potensinya untuk uji breakoutnya si SMDR ini. Jadi ya, selalu batasi resiko aja. Kalau break 2500 bakalan menarik, tinggal ke sejauh mana dia bakalan pergi. Kalau kita lihat, oh ada corporate action ternyata ya. Nggak tahu nih, udah muncul belum ini? Ini dia mau stock split SMDR bulan Desember 21 Desember ya 2022, akhir tahun dia mau stock split. Dan dia mendukung harusnya katalis ya, karena stock split tuh bahkan ya direkturnya BCA tuh bilang sendiri kalau mau stock split tuh bagusnya ketika uptrend. Itu quote dari direktur BCA. Dan memang stock split itu apa ya, corporate action yang oke lah, seperti itu. Jadi ya tuh batasi resiko aja. Kalau break 2500 saya rasa upside-nya SMDR masih bakalan oke. Kita lihat dalamnya, ujuk-ujuk hari terjadi akumulasi lagi karena price action-nya juga bagus. Jadi ya, tuh tinggal batasi resiko. Tuh untuk SMDR, lanjut coba kita cek MTEK, nggak usah kita bahas dulu deh. Belum mantap geraknya. Kita masuk ke yang merah-merah aja. Kemarin Gusco udah kita bahas ya, dan dia sedang retracement. Beberapa komoditas juga koreksi. Saya pengen coba cek pergerakannya kecil-kecil ya. Kurang menarik kalau dibahas TA-nya ini. Tapi nanti nggak ada yang kita bahas dong. MDK aja deh, lumayan 2% nih blue chip nih. Oke, hari ini MDK turun lagi 2,06% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang kecil. Cukup menarik untuk dipantau kalau dilihat dari analisa volumenya. Terakhir MDK ini retracement, dia bottom di 3350, lalu naik sampai 4540, dan setelah itu dia turun lagi sampai 3570 di Fibonacci 0,786. Di sana dia tidak membuat bottom baru dan rebound. Dan kalau kita lihat MDK ini sudah ada higher low higher high pada struktur kecilnya. Low, high, higher low, higher high, higher low. Nah, apakah dia akan higher high? Besok kita lihat. Artinya apa? Saat ini MDK sudah membentuk sebuah uptrend, tapi masih kecil ya pada struktur kecilnya, dan kelihatan kalau dia nurut sama Fibonacci. Maka dari itu resisten dari MDK adalah 3900 untuk saat ini. Sedangkan supportnya itu sebenarnya kalau dia reject di 3820 bagus, tapi dia closing di 3800. Maka dari itu area support dari MDK masih 3760 sampai 3570 di low-nya dia, dan selama nggak jebol yang sana harusnya MDK oke. Nah, kalau breakout dari 0,5 saya rasa bakal menarik, cukup menarik untuk MDKA ini di 3900 itu ya. Tinggal kita balik aja Fibonacci-nya. Kalau yang sini belum break, artinya kita tarik dari yang sini. Nah, ini kan dia sudah break ya. Breakout, pullback, dan ya ini adalah target-target dari si MDKA. 4450 sampai low-nya di 3530. Nah, ini ya beberapa resisten dari MDKA 3860, 3960, 4070. Dilihat dari bentuknya saya rasa kalau dia dikasih menguat ada potensi sampai 4070, cuman memang belum ada konfirmasi seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko aja. Itu resisten dari si MDKA. Kalau kita lihat dalamnya sudah tidak terlihat ada akumulasi ya, bahkan lebih ke netral. Cuman ya ini super stock juga, bigger view masih uptrend, cuman view kecilnya sedang drama aja. Seperti itu. Jadi pergerakannya masih belum uptrend lagi. Jadi ya sama itu, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk MDKA, kita coba masuk ke yang hijau-hijau deh.
Kita coba cek apa ya, Goto udah kita bahas, PNLF udah, Elsa udah, Akra udah. ITMG ini mau dividen 10% tuh, lumayan tuh. Tapi hati-hati dividen trapnya. Kita coba cek apa nih, bank kah? Lama nggak kita bahas ya. Ini juga rame ketika masanya 2021 ya, good old days dari saham-saham bank digital ya. Oke, hari ini bank naik 17,5%, 55% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Ini rally-nya bank dulu kalau teman-teman ikut ngerasain ya. Saya sempat ngerasain dikit nih, bahkan gap dari IPO-nya masih belum ketutup semua. IPO-nya kan di sini dia 1 Februari ini di 100 rupiah. Tuh, IPO dia gap up sampai puncaknya di 4.000. Ngalahin ADMR ini kalau teman-teman satu angkatan ya sama saya. Dan setelah itu dia double top, selesai rally-nya, same high ya, high, lalu dia breakdown dari 2.900 dan mulai fase downtrendnya. Nah, kita sekalian belajar TA aja ya. Kita bisa mengidentifikasi tren di sini. Dimana kalau kita lihat di sini impuls yang kuat, lalu di sini dia mulai sideways, uptrendnya selesai ya, dia tidak higher high lagi. Dan since dia jebol 2840, strukturnya sudah downtrend. Nih bisa kita lihat di sini kan dia uptrend, lalu di sini ada sideways, same high, low, same high, dan ketika dia lower low dia mulai fase downtrend. Kelihatan banget breakdown, pullback, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Di sini adalah downtrend dari Bank Aladin. Ya, kira-kira seperti ini. Dan kalau ditanya kenapa hari ini dia rebound, ya ternyata memang kemarin dia habis swing low, jadi memang ada potensi untuk swing high. Nah, kalau tarikan Fibo-nya agak susah ini ya. Masa kita tarik dari IPO ya, bahkan IPO-nya juga berapa nih? IPO-nya juga arah waktu itu 140 rupiah. Iseng-iseng berhadiah deh. Siapa tahu dia sudah masuk area-area tertentu sampai all time high-nya, dan dia masih sampai 0,382 juga. Cuman kayak kurang relevan ini untuk Fibo-nya, lebih ke downtrend lain aja. Dan kalau kita lihat dia baru aja swing low, maka dari itu ada potensi untuk swing high. Cuman satu hal yang pasti ya, kalau kita perhatikan bank ini masih saham downtrend, jadi ya siap-siap style downtrend aja, jangan kejar atas, kurang bijak untuk kejar atas di saham-saham downtrend. Nah, untuk resisten terdekat bank ada di sini, dan besok dia udah kena resist ya 1570 sampai 1500. Jadi jangan FOMO. Sedangkan untuk support terdekat bank masih di sini 1320. Tuh, baru support krusialnya di 1200-an. Saham volatil, jadi hati-hati juga kalau teman-teman belum bisa main di saham seperti ini. Seperti itu. Kita lihat dalamnya terjadi akumulasi hari ini. Cuman kalau kita track ke belakang belum konsisten, TA masih downtrend juga. Lebih baik buat TikTok atau trading pendek dulu aja. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, cara subscribe. Support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.